Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita bahwa salah satu kekuatan zikir, salah satu keistimewaan dan keutamaan zikir yang seharusnya membuat kita tidak lagi terlalai, tidak lagi terluput untuk melanggengkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa zikir itu menjadi senjata utama kita sebagai hamba dalam menghadapi musuh terbesar kita, yaitu syaitan atau iblis dan bala tentaranya. Para ulama mengatakan, faman khala minadz dzikri lazamahu syaitanu mulazamatal dhil. Barang siapa yang meluputkan dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lazamahu syaitanu mulazamatal dhil, maka syaitan akan melazimi dirinya, syaitan akan mendampingi dirinya seperti bayangan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Syaitan akan selalu membersamai seorang hamba yang luput, yang lalai, yang lupa untuk melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, persis seperti bayangan tubuh kita yang selalu membersamai kita, waliyadzubillah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai, barang siapa yang lupa atau mengabaikan zikrul rahman, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka akan diikatkan padanya syaitan, sehingga syaitan itu menjadi sosok yang selalu membersamainya, waliyadzubillah. Dan para ulama mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari ikatan dengan syaitan itu kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari cengkeraman syaitan itu kecuali ketika kita menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan pikiran kita. Selain itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan dan keutamaan, atau mungkin bisa kita sebut sebagai salah satu alasan utama mengapa kita sebagai hamba harus melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah karena zikir itu adalah jalan kebahagiaan kita. Zikir itu adalah obatnya untuk menjadi manusia yang bahagia, obatnya ketenangan, obatnya kebahagiaan. Ya. Annahu yajlibu liqalbi dzakiril faraha was-surura war-rahah. Bahwa zikir itu akan mendatangkan, menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan di hati orang yang melakukannya.
Wa yurithul qalba as-sukuna wat tuma'ninah. Dan zikir itu akan mewariskan, akan melahirkan as-sukun wat tuma'ninah, ya, ketenangan dan tuma'ninah, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innu alqulub. Ingatlah selalu, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sajalah tatma'innul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Hati akan mendapatkan tumak-ninahnya. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, maksudnya adalah yazulu ma fiha min qalaqin aw ittirab. Ya, zikir itu akan menghilangkan, menyebabkan hilangnya qalaq. Ya, al-qalaq itu artinya kegalauan, ya, kegalauan, ya, kegamangan, ya, au ittirab, atau guncangan, ya, atau keraguan. Dan inilah penyakit yang paling sering menghinggapi hati kita, ya, di mana kita dibuat qalaq, ya, dibuat tidak tenang, dibuat ragu, dibuat gamang, ya, tidak tenang, ya, tidak, hati kita tidak enjoy, ya, tidak berbahagia, ya. Disebabkan apa? Ya, disebabkan kita lupa memberikan asupan gizi terbaik untuk hati kita, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati orang-orang beriman itu akan tenang. Maksudnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kegalauan, segala kegelisahan itu akan hilang dan digantikan dengan kelapangan dada, digantikan dengan ketenangan batin, digantikan dengan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang sejati tentu saja, kebahagiaan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebahagiaan yang membuat hati kita menjadi kenyang, ya, sehingga dia tidak butuh lagi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang umumnya adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak fenomena yang dikesankan atau yang memberikan kesan kepada kita bahwa seakan-akan yang mengalami itu bahagia karena kita melihat mereka tertawa, kita melihat mereka bersenda gurau, ya, kita melihat mereka tersenyum, ya, seperti kebahagiaan atau kegembiraan atau tawa orang-orang yang larut dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin tertawa, mereka mungkin tampak tersenyum, mereka mungkin tampak sangat puas. Tetapi kepuasan itu adalah kepuasan yang tidak mengenyangkan rohani mereka. Kenapa? Karena rohani manusia itu hanya bisa kenyang, hanya bisa puas dengan kepuasan yang sesungguhnya ketika
rohani itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rohani itu dipenuhi dengan ingatan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu di kelanjutan ayat 28 surah Ar-Ra'd tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah selalu bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati para hamba itu akan menjadi tenang. Ya, sebagian ulama menafsirkan dengan mengatakan ay haqiqum biha wa hariyun alla tatma'inna li syai'in siwa dzikrihi tabaraka wa ta'ala. Bahwa yang harus diingat bahwa hati manusia itu tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa bahagia kecuali dengan berzikir, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, ternyata zikir itu bukan sekedar asupan gizi, asupan makanan yang harus diberikan kepada rohani kita. Lebih daripada itu, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa az-zikru huwa hayatul qalbi haqiqatan. Ya, zikir itu bahkan menjadi intisari dari kehidupan hati kita yang sebenar-benarnya. Ya. Dengan kata lain bahwa hati kita manusia ini hanya bisa hidup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya pula kalau hati ini dijauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita ini akan mati. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak. Zikir bagi hati itu seumpama air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halu as-samaki idza faraqal ma'? Maka bagaimana gerangan keadaan dan kondisi seekor ikan ketika ia berpisah dengan air? Kita semua tentu faham dan mengerti seperti apa kondisi dan keadaan seekor ikan ketika ia dikeluarkan, dijauhkan, dipisahkan dari habitat kehidupannya yang sesungguhnya, yaitu air. Dia akan menggelepar-gelepar, lalu tidak lama sesudah itu dia akan mati. Maka begitulah kita manusia, begitulah hati kita manusia. Ketika ia dijauhkan dari zikir, ketika ia dikeluarkan dari zikir, maka ia akan menggelepar-gelepar, lalu tidak lama sesudah itu dia akan mati, wal'iyadzubillah. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan biarkan kebahagiaan kita hilang hanya karena kita lalai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan hati kita, rohani kita mengalami kematian hanya karena kita lalai untuk menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah, jagalah komitmen dan konsistensi kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berzikir adalah amalan yang seringan-ringannya amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan merancang zikir itu sebagai seringan-ringannya amalan, sebagai semudah-mudahnya amalan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu betapa besarnya hajat dan kebutuhan manusia terhadap zikir itu, sehingga Allah sekali lagi merancangnya sebagai suatu amalan yang mudah untuk dilakukan, yang artinya
mereka yang melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang betul-betul diliputi dengan kebodohan, betul-betul dikuasai oleh syaitannya, oleh hawa nafsunya, sehingga untuk sekedar melazimi dan mengerjakan amalan yang super ringan yang bernama zikir ini, mereka bahkan tidak mau melakukannya. Bukan tidak mampu, tetapi tidak mau melakukannya. Semoga kita semua selalu menjadi hamba yang istiqamah, melazimi jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melazimi, berkomitmen untuk menjaga zikir kita dengan tetap berteladan kepada zikir yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat sekalian. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.